Please welcome Mr. Mark Francis. Selamat sore. Wah, selamat sore. I think I'm going to switch to English. Yeah. Welcome. Good afternoon. Thank you very much. Thank I'm you. sorry, my English is not really good. My bahasa Indonesia. Okay. It's okay. The stage is yours. Hello everyone. Thank you so much for being here. I'm Mark, Chief of Content at Video. Unfortunately, I can't speak Bahasa Indonesia. I've been in your lovely country for about 19 months. I'm still learning, sedikit. And I'm going to keep this short because I'm not going to be anywhere near as entertaining as the movie. But I wanted to say a few things. Most importantly, thank you all for being here. To our media partners, my team, our colleagues, the fans, the audience, our production partners, Falcon Pictures, and our lovely cast, Fajar. Where's Fajar? Where's the director? Somewhere. We'll be here soon. We'll be here soon. Yeah. So a lot of love and work went into this film, but I think today's actually a very surprising and very important moment for us because My Nerd Go, Pataruhan, Bad Guys, Zona Merah, Malam Pertama, Gelas Kaca, Merajuk Dendam. This year, or close to, we're going to be reaching about 100 original series for video. And our commitment to you is to bring you the freshest, most entertaining, most creative Indonesian stories that we can. However, today marks the very first time we're launching our first video original film. Because film and movies is not the space that we've been in and as original. So with no further ado, I just would like you to hopefully, and I know you will, very much enjoy Alibi.com. Please enjoy the film and thank you so much for your time. Appreciate it. Thank you. Yay! Thank you very much. Yes, thank you very much, Mr. Mark Francis, of the speech selaku Chief of Content dari Video. Luar biasa ya, film itu menjadi sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Please welcome Mas Fajar Bustami. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam Mas Fajar. Dan selanjutnya kita akan mengundang Om. Ini adalah beliau adalah idola gue dari kecil, Om Indro Warkop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idola saya ini, oh my god. Om Indro, sehat Om Indro? Alhamdulillah. Dan selanjutnya untuk kita undang bergabung bersama kita, please welcome Onadio Leonardo. Yeay. Selanjutnya kita undang bergabung bersama kita, please welcome Liodra Ginting. Dan selanjutnya kita tampilkan ini dia, the one, the only, Jeffrey Nicole. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para cast dan juga director dari Alibi.com. Luar biasa sekali ini. Sebelum kita nonton, kita boleh minta sedikit sepatah dua patah katanya menyapa teman-teman yang ada di sini. Mungkin Mas Fajar dulu boleh menyapa teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di acara apa istilahnya? Gala Premier. Screening ya. Iya betul. Yang pasti saya mau ngucapin terima kasih buat Video, buat Pak Mark ya, karena akhirnya ada karya saya yang tayang eksklusif di Video. Yeay. Sebuah kebahagiaan ya. Ya. Bangga lah. Ya. Biasanya cuma ada di aplikasi saya kok film saya. Tapi alhamdulillah ini ada yang eksklusif, yang perdana tayangnya cuma bisa ditonton di Video. Ini sebuah hal yang membahagiakan buat saya gitu. Jadi itu. Terus ya ini film kita buat sama-sama sama video eksklusif Alibi ini tuh kita buat sama-sama dan banyak lagi sebenarnya pemainnya ya. Senang banget, berapa hari kita syuting, hampir 1 bulan ya di Jogja. Lucu banget gitu ya, terus menyenangkan gitu dan hari ini lebih menyenangkan lagi gitu ya. 12 Juli Insya Allah akan tayang di Video. Semoga
teman-teman di luaran sana langsung segera download dan nonton rame-rame dan kasih komentarnya di DM saya. Mudah-mudahan bisa karya-karya berikutnya bisa di video lagi dan bisa rame penontonnya. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fajar Mustomi luar biasa. Jadi boleh di DM nanti habis nonton ya. Harus. Harus. Kan butuh juga kritikan dan masukan. Oke, boleh. Dan selanjutnya idolaku Om Indro mungkin ingin memberikan sepatah katanya untuk teman-teman yang hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air. Saudara Mahmud. Ya, enggak soalnya kayaknya pada tegang gitu. Terima kasih sekali perhatiannya pada special screening hari ini untuk film video eksklusif Alibi.com. Film ini unik banget, film ini lucu, film ini menyenangkan ya. Sangat menyenangkan dan yang paling penting adalah nggak usah berpikir macam-macam, ikutin aja pasti kalian bisa ketawa. Pasti kalian ini bener ada apa enggak sih? Iya. Ini bener ada enggak sih? Kalau ada kok enggak? Kalau enggak kok ada? Gitu ya. Oke, selamat menikmati. Terima kasih untuk video, terima kasih untuk Falcon, terima kasih untuk Bang Fajar sebagai sutradara. Terima kasih teman-teman semua yang waduh asik banget ya syutingnya dan sampai sekarang kita masih terngiang-ngiang gimana syutingnya. Terima kasih sekali lagi, semoga Anda semua senang. Kalau senang tolong bilang ke teman-teman. Kalau nggak suka bilang kepada kami kayak restoran Padang. Kayak restoran ya? Iya. Padang. Kayak restoran dong, iya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Tepuk tangan untuk Om Indro Warkop luar biasa. Selanjutnya singkat saja mungkin Onat silakan. Thank you. Wah, singkat beneran ya? Singkat beneran ya? Singkat Bang, terlalu singkat. Semoga enjoy sama filmnya. Amin. Enjoy. Oke. Selanjutnya Liadra silakan. Selamat menonton semuanya, semoga terhibur. Dan jangan lupa untuk tag kita atau mention kita gimana menurut kalian tentang film ini. Jadi ya, enjoy! Yeay! Selanjutnya Jeffrey Nicole silakan. Terima kasih buat kalian yang udah datang ke special screeningnya, semoga terhibur. Film ini kita buat dengan suasana hati yang senang, semoga kalian nontonnya juga dengan suasana hati yang senang. Amin. Tepuk tangan untuk para cast dan juga director. Dan kita ingin mengundang kembali untuk Mr. Mark Francis untuk bergabung bersama kita selaku Chief of Content dari video untuk berfoto bersama. Yang pertama, sosok di balik layar, sang nahkoda kreatif yang berhasil mengubah ide menjadi tontonan segar, lucu, tapi juga penuh makna. Please welcome sutradara kita tercinta, Mas Fajar Mustomi. Mas Fajar, luar biasa. Gimana? Wah, ini semua pada heboh semua ya. Kita panggilkan kembali yang akan bergabung bersama kita, komedian legendaris yang sekarang menjadi ayah yang punya urusan diam-diam bareng sama Alibi.com. Siap-siap dengar banyak cerita serunya dari Pak Tony Rusli. Kita panggilkan langsung Om Indro Warkop. Pak Bambang, jangan Pak Bambang, alias Pak Tony Rusli. Aduh, ini tepuk tangan untuk Om Indro Warkop luar biasa. Ini sebuah kebanggaan juga buat saya bisa sedekat ini dengan Om Indro. Interview lagi, aduh. Selanjutnya partner in crime-nya Ganesha, yang sekaligus otak dibalik banyak alibi yang kadang kebablasan. Ini dia Agus yang diperankan oleh Onadio Leonardo. Agus alias Onat. Dan pemeran Flora, cewek smart, idealis dan anti bohong tapi malah jatuh cinta sama cowok yang kerjaannya jualan alibi. Please welcome Liodra Ginting. Liodra. Hai. Selanjutnya pemeran utama kita, si pemilik situs alibi.com yang hidupnya penuh kebohongan kecil dan perasaan besar.
siap-siap jatuh cinta dan ikut pusing bareng sama Ganesha. Please welcome Jeffrey Nicole. Yeay. Silakan. Teman-teman boleh tepuk tangan yang meriah untuk Castle Filmmaker dari video eksklusif alibi.com. Sekarang kita akan masuk ke sesi ngobrol-ngobrol bareng para cast dan juga filmmaker. Kita bakal kupas sedikit soal proses kreatif, cerita di balik syuting, dan tentu momen-momen yang terjadi pada saat syuting alibi.com pastinya. Dan nanti kita akan buka sesi untuk Q&A bareng sama media. Maksimal nanti akan ada 3 media yang kami persilakan. Jadi silakan untuk siapkan pertanyaannya dan tim nanti akan membantu arahkan ke mikrofonnya ke teman-teman media semua. Kita mulai dari yang pertama. Aku mau ngajak ngomong dulu paling ujung dulu, Mas Fajar Bustomi selaku sutradara dari alibi.com. Mas Fajar, sekali lagi congratulations. Kita semua terhibur, tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Bustomi, luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Iya. Yang pasti saya senang banget. Yes, kita juga senang banget, happy semua ya. Ini film ini tuh ngegabungin komedi, romantik juga, dan drama keluarga. Apa tantangan yang paling besar dari Mas Fajar Bustomi pas lagi nyatuin elemen-elemen itu supaya tetap kayak ngerasa deket gitu sama penonton Indonesia khususnya? Jadi waktu gue Mas Fajar, Pak, tunggu dulu. gue sadar. Oh iya. Sorry. Ya, itu pertanyaan itu adalah tantangan terbesar saya, bagaimana membagi sisi komedinya, sisi drama romantisnya. Iya. Mungkin banyak orang yang tahu saya itu suka banget sama film-film drama remaja gitu ya. Nah, di sini harus muncul komedinya gitu. Yes. Jadi tantangan itu untungnya sih di sini saya ada dewa komedi. Jadi kita discuss, karena jangan sampai pas lagi waktunya komedi saya kebablasan dramatis gitu ya. Oke. Atau lagi komedi terus saya pas lagi dramatis saya buatnya jadi komedi gitu kan, jadi nggak menarik nanti. Iya, benar. Itu salah satu tantangan. Benar. Nah, solusinya ya menjawab tantangan itu ya itu discuss kita sama-sama. Jadi jadikan aktor ini tim saya gitu. Karena bisa saja ide-ide yang menarik itu bukan hanya dari sutradara gitu, dari kadang suka nanya juga sama beberapa kru gitu. Kadang kalau lagi jalan gitu ada tukang sapu, Pak kalau ini adegannya lucu ya, saya suka gitu ya. Oh gitu? Ya Mindro ya kan? Oh iya? Suka. Kita buka ide seluas-luasnya biar karya video eksklusif Alibi ini juga bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Ada ya? Wow, ya. keren. Saya sih banyak belajar, ini film kita kedua ya Pak Adi ya? Ini ya? Ya dengan Ini. Mas Fajar ya. Ya, jadi dan dengan peran yang beda-beda lagi. ya gitu. Wah, pasti masih upcoming filmnya pasti akan masih banyak lagi ngerjain berdua ya. Mudah-mudahan bisa Amin. kerja sama video lagi. Yeay, maksudnya amin. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Bustomi. Kita berpindah ke idola saya, Om Indro. Sebagai aktor legendaris, living legend yang identik sama komedi, apa yang ngebuat Om Indro ini tertarik ambil peran di alibi.com sebagai Pak Tony, yang di film ini juga menyentuh sisi ada drama keluarganya juga, komedinya juga pasti ada gitu. Apa yang menarik Om Indro? Ya, sebetulnya mungkin jarang ada yang tahu bahwa saya sebetulnya basic saya waktu di SMA, itu saya teater. Iya. Dan itu terus kemudian jadi bukan terlupakan, pasti ada lah ya bagaimana teori keaktoran segala macam. Itu terus kemudian saya di komedi terus kan. Iya. Nah, ketika sendiri, nah ini tiba-tiba saya dipertemukan oleh produser dengan Mas Fajar. Iya. Saya memainkan sebuah film di mana film itu saya menjadi seorang bapak. Iya. Punya anak perempuan. Iya. Dan bapaknya kepengen anak perempuannya menikah dulu, anak perempuannya kepengen bapaknya merawat bapaknya sampai kapanpun, gitu. Nah, itu menyentuh banget. Nggak ada komedinya malah sebetulnya, gitu. Walaupun ada yang ketawa sih ya, ada adegan yang ketawa. Dan saya seneng banget saya berhasil. Dan habis itu saya kemudian benar-benar cari film yang tantangan banget. Kalau toh film komedi tapi saya main karakter. Kayak misalnya nggak usah sebut ini filmnya. Kayak misalnya ada beberapa film yang lain. Saya komedi tapi saya berkarakter sebagai orang jahat misalnya. Nah di sini ini
Nggak tahu ya saya berhasil apa enggak. Berhasil nggak sih saya tadi itu? Berhasil. Ya. Artinya gini, di sini saya sebagai bapak yang family man banget Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Bagaimana saya sayang sama anak saya, gimana nggak sayang cakep kayak Gitu ya Om, ya bener Om, bener. Bagaimana saya sayang sebetulnya sama suami saya, istri saya. Oh, wah, salah film kok kayaknya Om. Suami Om. Iya, lupa. Iya, aduh Indra. Iya. Nah terus Nato diam. Nggak suka. Nggak ngomong. Nggak suka. ngomong. Oh lo nggak ngomong. Jadi ingat kamu yang adegan naik bajai komisi selektif yang bertiga. Ya, itu kan. Iya. Walaupun saya kayaknya family man, tapi buktinya aku nyeleweng gitu. Iya. Buat saya susah banget tuh. Oh, menurut susah. saya, Iya, iya, iya. memerankan bagaimana orang percaya bahwa saya family man, tapi saya juga selingkuh. Iya. Kayak gitu. Itu buat saya perasaannya gimana ya orang yang kayak gitu. Karena gini, saya laki ya. Iya. Kita bisa lihat laki nakal apa enggak gitu kan. Iya, benar. Ya kan? Kelihatan mana. Kalau saya kan memang orangnya Ada yang nanya lembong Om. ya. kalau saya nakal nggak? Hah? Kalau saya nakal nggak? Enggak. Gua ngomong soal laki nih. Oh laki Om. Laki dong. Lo kan sebetulnya sama gua. Jadi ya itu gitu buat saya tantangan banget dan oleh karena itu saya langsung terima gitu. Apalagi sutradaranya ini bener banget. Iya. Saya dengan Mas Fajar ini merasa bahwa ini bener-bener film. Iya. Karena ketika kita main film, ini sebuah kerja kolektif. Iya. Dan ketika kerja kolektif itu tidak terjadi, Iya. maka menurut saya bukan film. Karena film tuh punya peran masing-masing. Sampai dengan pembawa minuman buat kita itu, PU namanya kalau di film, pembantu umum, itu mereka juga punya peran. Iya. Nah itu yang selalu dimanfaatkan oleh Mas Fajar. Oh. Kayak gitu loh juga. Kadang-kadang kan mereka jadi tuh ngomong bagusan begini Om. Iya. Dipakai ya. Wah, Gitu. gokil. Ini baru tahu nih insight baru tentang Mas Fajar Bustomi ya. Iya. Wah. Tapi adegan yang di bawah puncak gunung itu, itu saya pas berapa hari lalu kan sebelum kita tontonin kita nonton. Iya. Saya tersentuh loh, ternyata tukang bohong kalau lagi lagi dihadapkan harus ini ya, harus ngomong jujur-jujuran gitu tuh kayak aduh nyes juga gitu. Iya. Gitu. Tukang bohong juga manusia. Iya benar. Iya. Yang itu Om yang di Gunung Merapi yang kita ini fakta menarik ya. Saya salut sama Om Indro ya. Salut. Tepuk tangan buat Om Indro. Jadi tadi udah nonton kan? Ada adegannya Pak De Indro dan istrinya ngomong jujur-jujuran gitu. Padahal di saat itu Pak De Indro sedang berbohong. Berjalan rekreasi sama pasangannya gitu. Dia jujur-jujuran kan di situ kan. Dia jujur-jujuran. Nah, tahu nggak bahwa kita syuting itu usahanya harus bangun jam 2 pagi, dingin-dinginan di atas gunung yang keadaannya kalau nggak salah tuh mau meletus ya itu ya dulu api itu ya. Oh erupsi. Agak siaga gitu. Oh gitu. Iya. Wow. Hampir hari itu kita nggak syuting ya karena Siaga. Nggak dapat ini dari Izin nggak dapat dari izin sana. dari ini agak ini kalau bisa jangan dulu deh. Oh, Kita gitu. takut ada awan panas. Iya. Tapi alhamdulillahnya sih lancar. Lancar. Gitu. Dan scene itu tuh buat saya kayak gimana ya? Oh pembohong harus dihadapkan ngomong jujurnya kayak saya tuh sama istri itu jadi pas ngerti Nyes gitu ya. yes gitu. Iya. Gimana ya kalau yang lain ya? Nggak ada yang tahu ya, banyak yang dipotong, saya adegan ranjang. Wah. Ya, bener. Ada yang waktu saya sakit itu. Oh ya ranjang sakit terbaring Om. Iya, lain. Kirain ada itu Om, adegan itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Om Indro. Ini Pak Tony. Pak Tony ini kan karakternya juga kocak juga gitu kan. Banyak gimmick-gimmick ekspresi yang lucu banget yang nggak ngomong aja udah ketawa kita semua gitu. Agak berbahaya juga gitu. Gimana Om ngebangun karakter itu supaya tetap lucu tapi nggak nyebelin? Ya itu makanya saya terima tadi kan, makanya saya sebetulnya jawab ini tantangannya gede banget. Iya. Bagaimana caranya orang yang kelihatannya kan innocent banget Iya, gitu iya, kan, iya. tetapi berbohong itu. Jadi ekspresinya kayak apa ya? Nah, dalam acting saya kebetulan orang yang mementingkan ekspresi. Oke.
dan mata 60%. Oh. Jadi kayak gitu, itu Oke, oke, itu oke. persepsi saya mengenai seorang Tony seperti itu. Oke, oke, Terima oke. kasih kalau berhasil. Nggak Iya, tahu iya. kalau menurut sutradaraku nih, katanya oke. Iya, iya. Ya saya semakin yakin lah kayak. Iya, iya. Kayak Om Indro tuh selalu nyelipin apa yang Om Indro lakukan pada saat acting. Kalau filmnya dulu ya, filmnya Om Indro bertiga dulu sama idola kita semua, pasti ada gitunya kan? Ada Iya. kalau nggak salah ada danganya gitu, gitu. Walaupun sekarang udah enggak. Tahu nggak kenapa? Oh kenapa emang? Film zaman dulu itu suaranya diisi, dubbing namanya. Oh oke. Kalau ini kan iya, direct. dubbing. Iya. Ini mungkin jarang saya gini. Itu sebetulnya kode saya mulai ngomong. Oh gitu. Nah, karena kan kita ngelihat gambar nih. Iya. Banyak sekali orang yang nggak punya penanda. Kapan dia ngomong telat terus. Oh gitu. Dan setengah mati itu kalau kayak gitu. Oh, Apalagi gitu. kita ngisinya berlima. Iya. Satu salah ulang semua. Oh gitu. Jadi itu buat post pro-nya ya? Pas lagi Mana dubbing lo? gitu. Oh jadi pas gitu. duduk kemana lu? Nah ini mungkin yang gak perhatiin abis ini nonton film-film lamanya Om Indro ya. Sekarang Tepuk saya tangan dong buka. Om Indro, luar biasa. Oh gitu, baru tahu aku. Oke. Jadi penandanya gitu ya. Jadi itu mungkin diselip-selipin juga. Sekarang mah udah enggak ya Om ya? Sekarang kan udah direct sound. Iya udah keren. aman ya. Oke. Nah baiklah kalau gitu kita beralih ke yang paling cantik di antara berlima nih. Ya. Makasih. Bukan Om. Enggak, Bukan anakku. Om. Kan anakku, anakku. Oh iya benar di film anaknya. Berarti kan hebat. aku Iya bikin benar. ya. Flora alias Lyodra. Ini Lyodra dari seorang penyanyi gitu ya, winner Indonesian Idol ke dunia acting, ke dunia layar lebar. Apa hal yang bikin Lyodra deg-degan mungkin kalau ada pas pertama kali kamu ambil peran sebagai Flora di alibi.com? Deg-degannya pasti dari awal, jujur sampai sekarang aja aku masih deg-degan. Sampai sekarang oke. Sampai sekarang, sampai detik Iya. ini, aku barusan bilang sama Om Indro, Om aku gimana ya tadi ngomong gitu. Terus, tapi maksudnya ini emang dunia berbeda Iya. gitu kan, penyanyi, nyanyi sama Iya. acting gitu. Tapi seru banget karena di film alibi.com ini aku ambil banyak banget new experience di Yes. sini yang bisa aku kerjakan bareng juga langsung sama Om Indro, ada Kak Nicole, ada Kak Ona, terus juga didirect sama Pak Fajar gitu ya. Tapi memang rasanya tuh walaupun aku emang baru banget untuk ke dunia acting, tapi di sini tuh aku dirangkul rasanya, jadi kayak nggak ada gap, jadi kayak berasa nggak apa-apa belajar gitu. Cuma memang deg-degan banget, tapi at the same time juga aku ngerasa ini seru lagi alurnya, ceritanya gitu, kayak boleh deh coba deh gitu. Iya, dengan nama-nama besar Om Indro Warkop, Jeffrey Nicole, Makanya. Onadio Leonardo dan juga sudah ada Mas Fajar Bustomi, pasti juga nambah deg-degan tapi excitednya juga pasti memuncak pasti ya. Bener, tapi deg-degannya lebih banyak. Iya. Deg-degan itu bagus menandakan bahwa kita care apa sama yang kita lakukan gitu ya. Iya. Sama menandakan kalau deg-degan itu kita masih hidup ya. Kalau udah deg-degan udah meninggal gitu kan. serem. Iya, denyut nadi. Biasanya kalau kamu nyanyi Lyodra dan nyalurin emosi lewat lagu. Nah, di film ini kamu kan ceritanya lewat ekspresi sama dialog. Dari naskah gitu. Lebih susah yang mana buat seorang Lyodra? Bikin orang nangis lewat lagu atau lewat acting? Wow, lebih susah. Beda sih. Oke, feel-nya beda. Feel-nya beda. Oke. Karena ini juga susah sebenarnya. Iya, pasti Itu juga dong. pakai feel kan. Benar. Tapi kalau acting ini mungkin karena muka banget kali ya, Oke, gitu. iya. Lebar banget Ekspresi, gitu. iya, Ekspresi benar. banget. Benar. Karena emang aku basicnya bukan aktris, Yes. jadi lebih banyak, lebih harus effort banget gitu kayaknya di sini. Cuma nggak apa-apa ya, itu oke lah. Ya itu bukan it's okay, bagus banget actingnya di sini ya kan. Aduh. Kadang-kadang orang suka ngomongnya begitu, Iya, padahal hasilnya. aslinya iya benar. Udahlah kita ngeliat hasilnya aja. Iya, tepuk tangan dulu Semoga buat suka, Lyodra. semoga suka. Suka semua, happy dari tadi semua Dan ada. ada satu aku mau boleh Apa? tambahin ya. Iya, boleh, Om. Lyodra ini kan tahu sendiri besok Iya. job nyanyinya kan. Iya, benar. Itu dia bisa. Hah? Dia hari ini cuma sampai siang, Heeh. tiba-tiba hilang, nggak tahu di mana. Besok pagi udah ada Udah lagi. ada lagi, profesional. Ternyata tadi malam dia nyanyi Show. di Jakarta, Oh, iya. misalnya di Makassar. Wow. Kadang kita di Jogja. Gokil. Dan tepat waktu lagi di sini, kita nggak pakai nunggu. Ih, tepuk tangan buat Lyodra. Jadi Jarang loh penyanyi Iya, bener. atau apa orang yang Iya. lagi namanya lagi, lagi di atas ini betul. bisa kayak dia. Respect buat Buat Lyodra. alibi.com. Weh,
Nice. Oke, dari Flora kita pindah ke Ganesha. Jeffrey Nicole. Nih, Nicole main bareng sama Lyodra yang baru debut di layar lebar. Apa sebelumnya udah ada ini? Apa ini debut untuk layar lebar? Debut kan ya? Waktu itu ada Film. Why Do You Love Me kan kalau Oke, dan itu untuk bersama gitu ya. Ini gimana ngebangun chemistry-nya? Karena jadi pasangan yang romantisnya beneran dapet ya. Pas video call gitu. Itu gimana ngebangun chemistry-nya satu sama lain yang bikin karakternya juga jadi semakin kuat? sebenarnya karena di lokasi kita banyak ngobrol sama bercanda sih, jadinya cair. Oke. Nggak ada gap di antara kita. Mungkin dari situ pas lagi acting jadi kebawa cair. Iya. Ada tantangan susah, berat nggak pas lagi acting sama Lyodra? Sama Lyodra nggak ada, tapi scene-nya yang berat ada. Yang mana? Scene yang trampolin. Oh, iya. Oh gitu. Day one ya? Oh iya, Day One ya? Day one. Oh itu Day One. Scene yang trampolin pas kita lagi latihan trampolin kan biar gak cedera. Terus Lyodra cedera ternyata. Oh iya, oh. Iya, kakinya. Oke. Lagi latihan. Jadinya scene-nya kita pakai orang ya, nariknya ya. Waktu itu sempat break dulu, terus ada yang buat tingginya kita pakai ini sih. Ya kita akalin lah pokoknya sih. Oke. Akalin. Adegannya aja sih. Luar biasa. Lyodranya semuanya aman aja. Berarti bukan cuma Jackie Chan yang syuting cedera, Lyodra juga nih berarti ya. Salah napak aku endingnya nggak bagus. Oke. Padahal kelihatan yang paling bagus di situ kan Lyodra ya, ceritanya Nicole yang takut gitu kan. Iya. Tapi yang hebat tadi aku ngobrol sama tim di sebelah aku. Yang hebat itu pada saat lompat-lompat, kameranya kok bisa ngikut gitu terus ya. Itu teknis sih sebenarnya, teknis ya Mas Fajar ya. Nanti kalau dijelasin jadi kayak ini lagi kursus lagi. Itu rahasia Perusahaan. Rahasia dapur. Iya. Rahasia dapur. Oke, masih buat Nicole, Ganesha. Ada adegan yang nggak terlupakan nggak bareng sama Lyodra? Scene bareng sama Lyodra selain trampolin. Nabrak anjing sih paling. Iya, Itu lumayan lucu sih buat aku. Oke. Anjingnya juga nurut ya, tiduran dulu gitu ya. Siapa namanya? Buncis. Buncis. Dia aktingnya tiduran dulu gitu ya. Akhirnya nurut lagi. Bagus. Nice, tepuk tangan dong untuk Jeffrey Nicole, luar biasa. Dan untuk yang mencuri perhatian juga di film ini adalah Ona Dio Leonardo. Thank you. Dari awal scene sampai akhir mencuri perhatian kalau menurut gua. Lo dikenal sebagai musisi, Onat ya. Ini podcaster. Lidahnya kenapa itu? Oh, Mindro. Ini podcaster dan juga sekarang actor. Widih, ngeri kan? Jangan lo buka di depan orang. Iya. Jadi tahu dong kalau ngomong gitu. Dan karakter lo di sini juga liar tapi loyal katanya. Apa yang bikin Onat bilang gue harus ambil peran ini pas ditawarin jadi karakter Agus? Duit. Oke. Bener dong? Itu adalah hal yang fundamental betul. Coba misalkan, Nat lo main film gue ya, tapi lo yang bayar. Nggak bisa dong. Bisa. Iya kan? Sebenarnya gue ancam dia kalau nggak. Oh, ternyata ya. Apa kira-kira Onat? Gue suka ceritanya. Iya. Terus gue suka case-nya. Oke. Gue suka director. Nice, paket lengkap dia. Sebenarnya kalau jujurnya dia suka ngebully sebenarnya. Si Luka dibully terus. Iya, ngebully sama Malik ya. Iya kan, Oh iya, dibully. Malik. Iya, dibully terus ya. Tapi lucu, maksudnya kebulinya lucu kan, nggak ada tendensi jahat juga di situ. Thank you, sir. Banyak yang bilang lo Onat bareng sama Jeffrey Nicole itu juga punya chemistry bromance banget yang kuat di film itu gitu. Itu natural dari awal atau butuh waktu juga bikin bromance itu? Itu film bro. Langsung ya? Kita nggak saling suka. Kita benci. Oh, Itu tuh kayak Jeffrey lagi main. ternyata. Jeffrey Wawa runtuh tadinya lagi. Tua banget Anda. Tua banget tuh, apa ini apa itu. Gimana ngebangun bareng sama Nicole? Sebelumnya udah pernah main kan? Waktu itu ada film bareng juga. Oke, iya. Terus Jadi kita ada masih chemistry sih. Ya. I love you man. Iya. Love you-nya as a bro, ya kan, bromance, As a bro, nice. as a bro. Tapi karakter Agus lu bau, sebenarnya gue tadi juga tim nggak mau ngomong ini Ona tuh acting gak sih sebenarnya? Enggak dong. Ya itu Itu yang beneran. itu sebenarnya
bukan Onat jadi Agus jadi Onat. Agus jadi Onat. Betul, Agus jadi betul. Onat tuh kayak itu. Iya kan itu karakter asli lo kan? Itu gue gak acting emang. Gak acting kan di situ. Emang gue tukang tipu. Pas alibi.com. Pas, kan? Acting yang baik kan yang tidak acting. Betul. Nadio Leonardo tepuk tangan dong luar biasa. Thank you, sir. Onat. Thank you, sir. Ini kita balik lagi ke Om Indro. Pak Tony Rusli. Pak Tony Rusli alias Pak Bambang ya, banyak ya. Om Indro di film ini karakter Pak Tony adalah seorang ayah yang punya rahasia besar di keluarganya gitu ya. Menurut Om Indro sendiri, kenapa ya Om masih banyak orang tua yang susah jujur sama anak sama pasangannya gitu Om? Kenapa ya? Karena Tuhan tuh menurunkan Adam dan Hawa aja karena ada sebuah kesalahan. Benar. Jadi kalau menurut saya nggak perlu ditanyain sih. Iya. Kayaknya semua kita punya Iya. kelemahan Iya. dan itu akan selalu ada. Kalau nggak ada kiamat. Ya benar Om. Gitu Benar. kan, kayak gitu. Benar. Jadi menurut saya buat kita sih kita memanfaatkan konflik itu justru untuk jadi sebuah film kayak gini. Iya. Karena sekarang saya mau tanya, ada nggak film yang kayak gini? Itu lain ya kan? Iya. Hah? Dunia nyata ada katanya ini film. Tapi itu. kan nggak ada yang berani kon seperti ini. Nah itu berarti kan keren. Yes, Kan? benar. Benar kan? Benar. Artinya menjadikan ini harus begini nih wajar gitu. Iya benar. Membuat ini sebagai sebuah konflik di film ini keren. Keren. Kayaknya kita semua pernah deh. Iya, banyak kayaknya Om ya. Belum kebongkar aja Om kayaknya Om ya. Benar. Oke, nah untuk balik lagi ke Ganesha alias Nicole. Karakter Ganesha kan banyak yang bilang juga itu Jeffrey Nicole banget katanya. Lo gimana nanggepin pendapat fans yang ngerasa Ganesha tuh mirip banget sama image lo di luar film? Bagian mananya? Aku nggak tahu tuh fansnya yang bilang. Yang kalau ngomong sama Flora kali ya ngomongnya tajam gitu kali mungkin siapa tahu. Mirip gak? Aslinya gimana Flora? Lihatnya. Duh. Gimana nggak tahu gimana. Orangnya sendiri jawab ya. Iya. Gimana ya? Gue gak ngerasa sama lagi. Nggak, beda. Aslinya beda. Soalnya gue jujur aja gitu. Oh oke. Oh beda. Kalau Tuh. gue bilang beda. Di Oh beda. sana dia Jujur aja. beda dia kan. Kalau Jeffrey ada masalah dikit aja. Oh iya. Kalau di film di manage dengan baik ya benar. Bagus. Kalau untuk Mas Fajar Bustomi, ini saudara, apa tantangan paling gila gitu di balik layar pas syuting alibi.com ini? Dari teknis atau bahkan mungkin mood dari pemainnya? Kayaknya aman nih kalau mood pemainnya. Kalau dari teknis apa tantangannya? Teknis ya. Iya boleh. Kalau teknis sih ada beberapa hal ya yang kayak misalkan yang Om Indro takut dibawa sama istrinya naik mobil di off-roadan itu kan kita tetap pakai kamera yang besar juga. Iya. Karena kita pengen kualitasnya tetap Baik. sama Iya, antara yang di rigging di kamera untuk scene traveling itu sama yang kita pakai untuk syuting drama yang lainnya gitu. Benar, Biasanya orang kan dia tukar dengan kamera yang lebih kecil. Oke, gitu. jadi beda. Tapi ya? waktu itu saya nggak mau dibedain ya, Oke, Pak De ya. oke, Nah, kita tetap agak ya. lumayan lama Iya. gitu, terus udah gitu ya agak deg-degan ya kan. Mbak Foni kan yakin apa enggak nih? Gimana Jago Pak? banget bawa mobil. Atau jadi jago gitu kan. Mbak Foni ya gitu. Itu secara teknis ya itu sama yang pas syuting di atas bukit itu bagaimana caranya kita bisa syuting cepat gitu. Saya tetap kan maksudnya gini. Di syuting itu sutradara kan pemimpin. Apapun yang terjadi pada saat kita syuting itu tanggung jawab sutradara. Iya, gitu. benar. Ini dalam keadaan waspada yang kita cuma dikasih waktu nggak boleh lama-lama syuting di situ ya Pak Iya. ya. Makanya kita harus cuman berapa menit kita langsung harus turun gitu. Oke. Karena Takutnya- kondisi genting gitu ya. kondisinya gitu. Dan kenapa saya kekeh harus scene-nya di situ? Karena memang waktu dulu pada saat saya riset kalau kita ke Jogja salah satu yang indah itu melihat view ujung bukitnya Merapi itu tuh. Ya Pak De ya. Iya. Itu Suasana kita dapat ya, kebetulan Dapat. itu kebetulan. Iya. Padahal biasanya berkabut. berkabut Oke, nggak kelihatan Saya berkabut hujannya. dan saat itu atau kita rencanakan ya, udah kita rencanakan waktunya, kita harus ini pagi-pagi yang ini supaya dapat dan dapat loh. Oke. Alhamdulillah. Semesta Iya, mendukung. gitu. Sama kayak dialognya Om Indro juga yang semesta, ya, yang pas lagi liftnya nggak bisa dipencet lupa lantai. Itu berarti semuanya memang dibantu dengan baik di pada shot yang ada di sana ya. Oke. Terus ini bukan teknis ya. Ini aktor saya kan
banyak banget yang sibuk-sibuk, bagus-bagus Iya, iya, mengatur iya. ini kan ada Mahalini, Iya. ya kan, ada siapa? Sinuka, ada Leodra juga yang Iya. semua nih anak-anak muda yang secara jadwal tuh nggak tahu kalau sekarang mereka digabungin mungkin nggak ketemu kali jadwalnya Sekarang kali ya. iya iya Karena iya. kemarin kan agak semi-semi dia mengurangi jam untuk show-nya ya. Karena kan lebih lagi ya. Iya. Kamu show-nya kan banyak banget kan Iya. gitu. Jadi bagaimana bisa menggabungkan jadwal mereka yang super sibuk ini untuk bisa syuting itu buat saya juga Wah. persoalan sendiri. Iya, Makanya iya, akhirnya iya, ada benar. beberapa adegan yang nggak tahu belum berasa belum apa. onat rapat kabinet waktu itu. Onat ya. Luar biasa. Maksudnya rapat di filing kabinet. Lemari dong Om Indro. Tapi benar, yang namanya yang paling susah itu mengatur schedule, mengatur waktu. Ya, Sama dia- kayak obrolan kita nih, waktu juga yang mepet nih. Kita harus ngejar-ngejar. Jadi saatnya mungkin kita akan lempar. Siap. Ini bareng sama teman-teman media yang sudah hadir di sini. Sekarang kita akan buka sesi pertanyaan dari rekan-rekan media untuk maksimal 3 media supaya bisa semua terakomodasi dengan baik. Silakan yang pertama, oke, boleh yang di depan dikasih mikrofonnya. Dari namanya siapa Mas, dari mana dan mau nanya ke siapa, silakan. Selamat sore, saya Juven dari sini Milo. Mau Halo, nanya Mas ke- Juven. Mau ke Mas Fajar aja. Oke, ke Mas Fajar, oke. Ini kan saya kebetulan udah nonton versi aslinya ya, versi film Perancis dengan judul yang sama. Gimana proses treatmentnya dari naskah asli ini dengan memasukkan treatment dengan arifan lokal Indonesia dan berapa lama prosesnya? Develop ini kalau berapa lamanya saya sudah lupa ya skripnya karena kita syutingnya ini 3 tahun lalu ya, maaf ya, dan saya kan punya penyakit pelupa akut, bahkan teman-teman SMA saya udah gak inget namanya sekali gitu ya. Jadi saya ingat saya sih cukup lama gitu karena kan kita juga maksudnya saya tuh suka banget sama filmnya dan Onat kemarin dia sono udah ada yang kedua ya Nat ya. Udah ada yang kedua, jadi Onat kemarin ke liburan ke Paris udah ada yang kedua. Jadi kalau ditanyain, ya pokoknya salah satu yang jadi andalan saya adalah Indonesia tuh punya alam yang bagus gitu. Jadi kita coba perubahan dari situ. Cerita juga ya kita cocok-cocokin lah dengan misalnya lokasinya dia perginya ke Kalimantan, lebih ke situ sih. Kita tidak mau terlalu banyak juga berubah, tapi rasa Indonesianya tuh tetap dijaga aja itu sih gitu. Karena memang ya filmnya sudah bagus ya, kalau bisa kita bikin yang versi kita yang tidak mengkhianati juga gitu sih. Kalau saya pada prinsipnya begitu, selalu menghargai karya pendahulunya, terus diramu dengan kearifan lokal kalau bahasa Indonesia. Benar. Oke, Mas Ben terjawab. Terima kasih banyak. Oke, ternyata hanya bisa satu lagi teman-teman media mungkin yang mau bertanya silahkan. Oh ya saya lupa. Oh, apa Mas? Saya harus sebutkan ini karena Oke. ini partner saya banget. Iya. Yang adaptasi ini penulisnya tuh Mbak Titin Watimena. Oke. Ya, jadi dia pada saat ngasih ini, inget ya Fajar ya, buatnya ini aku suka banget dengan skrip ini, jadi buatnya seperti film-film kita biasanya gitu. Oke. Dan alhamdulillah ini jadi karya saya yang berikutnya, Ya. dan senang banget gitu bisa jadi eksklusif di video sih. Yeay. Jadi saya harus apresiasi Boleh buat tepuk Mbak tangan. Titin juga gitu Bang. Oke. Nice, luar biasa. Boleh satu lagi mungkin teman media ada yang mau bertanya silakan. Kalau mungkin sudah ada yang tidak bertanya, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ada? Mas? Mana? Turun, ada. Oh bukan, dia mau keluar Om. Mau keluar. Bukan mau nanya. Bukan mau nanya. Ada lagi? Mas ya? Mas mau nanya? Dari media bukan? Oke? Aman berarti? Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita main game sedikit nih ya. Kita main game sedikit bareng sama para guest dari alibi.com. Kita akan bermain. Jadi ini kita akan kasih situasi mendesak hanya 5 detik yang harus dijawab oleh case yang akan kita pilih ya. Jadi kalau saya bilang ada satu pertanyaan, hanya punya waktu 5 detik untuk menyiapkan atau memberikan alibinya. Oke? Karena di film juga kayaknya alibinya the best banget. Plan A udah goyang, ternyata plan B udah disiapin. Plan B udah mulai mau selesai, plan C-nya udah dateng gitu ya. Kita akan mulai dari yang pertama, Leodra. Kenapa aku dulu ya? Aku dari tadi diam, jangan aku gitu. Oke, gak apa-apa kan dari kamu dulu ya yang pertama ya. Jadi aku akan kasih satu situasi, kamu harus siapin alibi kamu dalam waktu 5 detik, oke? Leodra Ginting saat bilang ke manajer lagi vocal rest, tapi ketahuan nyanyi full di Instagram live, apa alibi kamu?
oh iya maaf banget tapi tadi ada yang request soalnya dapat duit gitu. Oke, boleh. kali ya? Masuk. Jujur ya. Jujur tapi ya. Iya benar Oh iya, juga. tapi Iya benar jujur. juga ya. Iya benar Jadi juga. biar ada alasan aja. Iya boleh. Atau nggak biasanya kepencet. Ya udah, nanggung, lanjut aja gitu. Oke, yang berikutnya Ganesha, Nicole ya. Pas lagi video call sama gebetan baru, ini 5 detik doang ya, boleh ya. Pas lagi video call sama gebetan baru, tiba-tiba ada suara cewek manggil, Nicole, sabun kamu jatuh. Ada yang Oh ih, keren, tepuk tangan dong, tepuk. Cepet banget bos, cepet lu. Tapi kan adik kamu, biasanya emang ada gue, Oh, saya iya. kamar mandinya bareng. tapi kan adik kamu di Jogja. Mama, Kan ikut mama. sepupu, Sekeluarga besar katanya. mbak, berarti. Oh, padahal tinggal bilang, ya aku juga lagi di Jogja gitu ya. Iya kan bisa juga. Akhirnya bilang, iya. Jujur. Iya. Oke. Kita ke Mas Fajar Bustomi dulu deh ya. Mas Fajar Bustomi selaku director nih harus bisa juga nih. 5 detik waktunya. Saat ngaku nonton film buat riset, padahal nontonnya romcom Korea sambil nangis. Asam urat kamu. Ya. Kebanyakan emping ya. Luar biasa. Boleh. Oke. Untuk Om Indro dulu. Om Indro ya. Om Indro, pas bilang ke pasangan mau tidur cepet, tapi jam 11 malam masih aktif di grup WA alumni SMA. Jawabnya apa? Sayang, kamu tahu kan kerjaan aku apa? Ya kan? Jam segitu ya iyalah aku masih ada kerjaan lah. Iya. Oh iya. Kerjaan. Iya. Oke. Admin grup WhatsApp. Kampus-kampusin yang nggak boleh. Iya benar. Admin benar. Admin harus bertanggung jawab dalam grup WhatsApp. Betul. Oke. Tahu kan kerjaan aku kan kayak gitu ya. Iya betul. Padahal selama ini nggak pernah tahu kerja kamu apa, emang nggak tahu ya. Sebetulnya pertanyaan itu nggak bisa ke saya. Oke, pertanyaan harusnya kan? Istri saya udah meninggal lama. Iya bener sih Om, bukan salah saya Om. Ampun Om, baca skrip doang nih Om. Oke, kita berlanjut ke Onat. Yes sir. Saat lo bilang ke istri lagi meeting, tapi dia nemu foto lo lagi karaoke bareng sama temen-temen Elsie. Kok kalau gue lu susah gitu sih? Pertanyaan terakhir Nat soalnya. Itu bukan pertanyaan kenyataan ini begitu. Wah. Sorry. Oh iya enggak bro. Gue bilang, Iya. itu bukan LC. Itu. Aduh, rok lagi. Jangan. Saya lagi nonton video. Oh, bagus. Bener lagi nonton video. Semua tayangannya bagus. Bagus banget. Iya, bener. Lu gak tau nama panjang gue ya? Siapa Nat? Onadio Video Leonardo. Keren. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Gokil. Dengar katanya ini udah ada outline video tato baru katanya di sini, tinggal warnain dong ya nanti ya. Boleh nanti ada deal berikutnya, boleh ya. Oke, ini senang banget bisa ngobrol, tepuk tangan sekali lagi dong untuk para cast dan juga filmmaker dari alibi.com. Ini terima kasih buat teman-teman media, terima kasih atas antusiasmenya juga. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya, foto session. Jadi silakan para fotografer untuk bersiap diabadikan momen spesial ini. Dan jangan lupa nanti akan ada high touch bareng sama Kes. Jadi kita minta mungkin boleh untuk berdiri untuk berfoto bersama, foto session. Mikrofon boleh dibantu untuk diambil, silahkan. Dan kursinya di take out. Dan teman-teman jangan lupa alibi.com ini bisa dicek websitenya langsung ya di www.alibi.com.